Bapak Ibu yang terhormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillah. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Ufa Mufidah yang merupakan santriwati pendidikan dinia formal kuliah Asadiah Putri Sengkan, dan insya Allah akan mewakili Sulawesi Selatan di MTQ Nasional di Kota Padang pada tanggal 12 November 2020. Kepada saudari dengan hormat Islam. Selanjutnya laporan panitia pelaksana kepada saudara
Insinyur Haji Sudirman Meru dengan hormat disilakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan taufiknya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita sempat hadir di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu dalam rangka memenuhi undangan kami selaku penitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu. Begitu pula pada kesempatan ini izinkan saya selaku pribadi Sudirman Meru mewakili penitia pelaksana, dalam hal ini Haja Siti Nadra Junaid sebagai ketua, kemudian Haja Talha sebagai sekretaris, kemudian Haja Andi Hawa Umar Ali sebagai bendahara, untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat, teristimewa kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Andi Darussalam MA untuk hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada kesempatan ini tentu atas nama penitia pelaksana juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di dalam pelaksanaan acara ini, mulai dari perencanaan, pengedaran undangan sampai selesainya acara nanti, terdapat suatu keilapan, terdapat suatu kesalahan, olehnya itu mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini telah menjadi tradisi di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu. Setiap awal Maulid kita telah melaksanakan dan memotivasi masjid lain untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Maulid, sehingga kegiatan Maulid yang kita laksanakan bersama dengan masjid-masjid lain terbentuk dalam acara Safari Maulid. Olehnya itu, tentu harapan kami kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengikuti rangkaian acara Maulid yang ada di Kecamatan Tempe dan sekitarnya, karena insya Allah materi-materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram tentu akan berjenjang sesuai dengan kapasitas di mana dilaksanakan peringatan Maulid itu. Bapak Ibu yang kami hormati, hal terbesar yang perlu kami sampaikan di tempat ini bahwa Yayasan Nurul Asadiyah Calacu tetap senantiasa melaksanakan program-program yang ada di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, baik program fisik, program sosial maupun program keagamaan. Nah, salah satu yang menjadi harapan utama dalam momentum ke depan ini, Yayasan Nurul Asadiyah Calacu sangat menitik beratkan pembangunan kelanjutan Yayasan Pendidikan Nurul Asadiyah Calacu yang ada di Empagai, di mana berdasarkan dengan RAB, berdasarkan dengan program yang direncanakan ke depan untuk menyelesaikan bangunan yang ada di sana untuk pengembangan pendidikan Nurul Asadiyah Calacu yang kita kenal dengan kampus 2, itu akan menelan biaya yang jumlahnya miliaran. Olehnya itu, tiada harapan yang sangat besar yang disampaikan kepada seluruh jamaah adalah bentuk dukungan moral dan material dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan tetap memberikan motivasi sumbangsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita itu. Tentu apa yang kita sumbangkan insya Allah
akan menjadi tolak ukur keimanan kita, dan insya Allah akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah karena ini adalah sarana pendidikan, jika sumbangsi kita itu kita laksanakan secara ikhlas, insya Allah amalnya akan mengalir terus sampai kita mati. Karena anak-anak kita yang melakukan pendidikan di situ, ketika dia mengajarkan pendidikannya itu tentu akan mendapat nilai pahala, dan pahala yang terbesar adalah bagi orang-orang yang memfasilitasi pendidikan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan program kita ini, akan tetapi waktu sangat terbatas. Maka pada kesempatan ini saya mengakhiri sambutan ini sekaligus sebagai laporan panitia pelaksana kepada kita semua. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah dipercayakan oleh masyarakat yang ada di sini, baik sebagai pengurus yayasan Madrasah Nurul Asadiyatul Lanjut ataupun pengurus Masjid Jami Nurul Asadiyatul Lanjut, percayakan kepada saya sebagai pimpinan pondok pesantren Madrasah Nurul Asadiyatul Lanjut. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, bahwa Madrasah Nurul Asadiyatul Lanjut ini memerlukan keikutsertaan Bapak Ibu untuk menjadikan madrasah kita ini ke depan, bahwa mari kita memikirkan pendidikan ke depan dan untuk kebaikan hari akhirat. Akhirnya itu mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwal alladzi la syai'a qablah wa huwal akhir alladzi la ghayata ba'dah. Huwa sadiqun fil wa'di, adilun fil hukmi, wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, khususnya para pengurus Masjid Nur Asadiyah dan juga pengurus yayasan, demikian juga pengurus pondok pesantren Yayasan Nurul Asadiyyah yang semuanya kami hormati. Terlebih-lebih kepada ibu-ibu anggota majelis taklim dari berbagai macam masjid, dan terutama sekali kepada
jamaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama Nunik main dari Bataraka Tandra Asyakur Ketang Request Wai Dek Gagapuan Sanadina Pengalla Ta'ala Dek Gagawaji Itaati Sanadina Pengalla Ta'ala Dek Gagaweding memberi manfaat dan mudarat Sanadina Pengalla Ta'ala. Semuanya terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pokok keimanan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Megalada famasi dari Allah Ta'ala. Miluka jalur kisah di famasi Allah Ta'ala, dan ini biasa saya sampaikan di mana-mana. Makanya supaya sadar dengan sesadar-sadarnya ini mengetahui sebenarnya di gagal kita kalau kita berhadapan dengan kekuasaan Allah. Ujiloka ki seddi famasina fungalla salat seddi nikmat na fungalla ta'ala yero seddi nikmat masalah lebih na iya mana angkaya punai namun sobi kita langga-langga matan revang kata masyhur di masyarakat itu tidak ada artinya dibanding dengan satu nikmat saya di bawah. Dan kalau nikmat ini Allah cabut, habis kehidupan. Aku narik penafalesan isi di masalah Allah Ta'ala matematik. Dan Allah kasih ini gratis kepada semua manusia. Togi nama tepat. Ogi togi tanda togi ogi. Makun togi rohani, semua orang dikasih ini nikmat dan Allah tidak pandang ini. Nikmat ini sangat mahal dan ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Nikmat ini saya rasakan sekarang. Ibu-ibu dan bapak-bapak terasakan nikmat betul ya, rasanya nikmat. Dan semua manusia yang hidup merasakan ini nikmat. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa. Hebatnya lagi ibu-ibu, yere famasina fungalata dan imana fungalata matindroki tame kakuata kaleta masih betul. Tendang sahata. Tudah hika kumasijie yero di maero tama mata kuala kaleta masuk tama. Dan bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak kita diskusikan di kampus bahwa ini nikmat ini siapa yang suruh dia masuk dan siapa yang suruh dia keluar. Yang saya maksudkan ini adalah nikmat oksigen atau nikmat udara. Yurasnya udara ibu-ibu dan bapak-bapak tamat tuh kakuatan kaleta kita ambil keluar matiin roki dia masuk dia keluar. Sudah kita ke masjid, dia masuk, dia keluar. Dimanapun kita berada, dia masuk. Pertanyaannya, nika suruh utama, nika suruh masuk. Sampai sekarang di dunia pendidikan, dunia kedokteran, di dunia ilmiah, dia gagal mulai memberi jawaban atas perintah siapa dia bisa masuk dan atas perintah siapa dia bisa keluar. Hanyalah Al-Quran memberikan jawaban bahwa tidak akan terjadi sesuatu di alam ini kecuali dengan izin dan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ini udara keluar itu adalah perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu dan bapak-bapak, jadi perhatikan pada jaga ini. Seti bawang famasina Allah Ta'ala nikmat dari Allah. Dia dagang kata pak, namun mega dita miliar yang kita fajar nih udara mati ki. Begitu yang harus menjadi renungan kita bahwa di hadapan Allah kita tidak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, teman-teman perayaan Maulid seperti ini
itu untuk melihat peraturan negara istirahat di olok mita leta tunggu mungkin ke maka cuy kat menderita. Selama 11 bulan ini kita majama di aktivitas mega hingga kadang-kadang kita berlari cepat masih ada lari, tapi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir apakah lari cepat saya ini sesuai dengan maunya Nabi. Jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Maka dalam bulan Maulid ini kita istirahat sejenak. Emite alita mana? Maka dayero jama-jamaku selama 11 bulan ya. Cucukmu agar harus dibawa elona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya intinya perayaan Maulid ini, untuk mengupas kembali, ulangi sepengen sejarah hidupnya Nabi kita, serekuamengi sejarah hidupnya Nabi kita, pesan-pesan Nabi, akhlak Nabi yang kedingin sih, kemudian kita jadikan pegangan untuk kita hidup dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW diutus itu dalam sebuah hadisnya, maka Nabi kita innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Seteman-temannya nautus sekat Allah Ta'ala tujuannya yang itu pagalori sengi ampe madeki. Hadirin yang mulia, engkau si waktu engkau tahu boleh di luar Madinah jadi sengi lemak kutana makada nasabanin kelingan bawa berita. Maka dia Rasul Muhammad luar biasa ahlana, luar biasa ampe-ampena. Tapi dia paling selat, dia peku bicarana ampe-ampena Nabi ta. Lui jelaskan maka makui. Maka hadirin yang mulia, makutana maka dan niga dijelaskan ka yang ampena Nabi ta. Maka ini bukan agak misalnya meniceng sangat Abu Bakar. Nah sahabat itu Abu Bakar sahabatnya Nabi ta. Dalam suka dan duka dia bersama Abu Bakar. Bahkan dalam perjalanan yang krusial yaitu hijrah, yang temani adalah Abu Bakar. Aku tadi bawa peku cara akhlak Nabi ta. Hadirin yang mulia, Abu Bakar terkenal orang yang sangat bijaksana, luar biasa pemikirannya. Kisahnya isu makada jelaskan mana halarannya itu kira halaan Nabi ta. Mereka mempikir dia tidak bisa merangkai kata-kata, jadi sengi susu kalimat fikir carana gambarkan ngelu halaan Nabi ta. Akhirnya maka dia sengi karena dia susah mencari kata-kata bagaimana menyusun kalimat untuk menggambarkan begitu hebatnya yang namanya Rasulullah SAW. Maka dari sengia juga kukakon Ali radhiyallahu anhu itu adalah sahabatnya mapamula becuk macule si bawa misalnya itu akhlaknya maka ada malaka akhlaknya. Akhirnya juga kuali natali puluh tali betul nih eloka mengkalinga fuleridi nasabah ini mapamula tu becuk masahabat kita Nabi ta. Maka rampian-rampian Nabi ta. Maka wahala. Padahal Ali itu terkenal dengan orang yang sangat fasih berbicara. Luar biasa tingkat balagahnya, makuantan kesastranya, sastra Arab itu Ali. Tapi waktu disuruh untuk menggambarkan akhlaknya Nabi, dia tidak bisa menyusun kalimat. Dan iseng yang kadang-kadang juga begitu hebatnya akhlak orang ini,
Orang yang begitu hebat dalam sastra Arab balaghah tidak mampu menyusun kalimat untuk menggambarkan bagaimana hebatnya akhlaknya itu. Hadirin yang mulia, makanya alim Dewiseng padahal alim ini terkenal orang cerdas. Aku bawa ni boleh. Jika kita ni benina, nasabah itu benina ni selada tu luar dalam Nabi nasabah si bola, si leuran, si tiunrong, si bawa man dan lain sebagainya. Pasti dia tahu itu akhlaknya. Hadirin yang mulia, karena Aisyah ini orang cerdas, inilah karena satu-satunya istri Nabi gadis perawang itu Aisyah. Yang lainnya itu janda semua. Jadi Cik itu bedanya Narita perawang, artinya gadis, yang lainnya janda saja semua. Dan ada juga sunnah dari Nabi itu biasa kadang-kadang kita berkelakar di kampus, bahwa setengah-tengah yang Nabi kita sedih bedanya waktu nama Pak Hadijah. Hadijah waktu masih bersama Hadijah satu. Yang bedanya tambah bedanya Nabi kita mati meni Hadijah, mati meni bedanya. Makanya ada cuma yang bilang sebenarnya itu sunnah. Ya betul di kapai sampai bedanya itu mati bedanya. Ibu mati ni bedanya wadi tambah dua, tambah telu, tapi janda. Makanya janda. Ya kalau kita maka kita tolong Nabi tak. Ya maku kita mufa, tunggu bedanya malu mufa cantik mufa tambah istri. Hadirin yang mulia. Tapi ada juga yang ulama yang membolehkan apabila mampu secara materi dan fisik. Bukan di situ pembahasannya. Apa ini sangat sensitif kalau ibu-ibu dan bapak-bapak. Bahkan tadi waktu saya di di Hawa dan Al-Hidayah Muslimat NU, boleh dibaca untuk semua tapi kok makan keaman watalan. Waktu bawa dari kumeno ki siapa laki terminta mengampal ada praktek cara makan Nabi. Yang Nabi tak, ya kalau mana sebab ini nama sedih ni. Nampak Nabi tak ada tempo benena, nampak benena tempo dosa Nabi tak. Tak praktek bawa insyaallah tenang rumah tangga. Masih wah tangga maka ke apa tangga? Rumah tangga ada nasi tempo masak yang cuma Pak Boting tadi tempo sampai foto ni apa benena si tempo ya pura lo dan kasih tempo. Padahal hadirin yang mulia itu Nabi itu si tempo benena menyemangat kele lalu itu perlu itu muta arona fulona tempo benena wah nyaman dah tu Pak yang lain betul tak bontakan mau Boting dulu. Coba kan kira-kira ada yang nomor 70 di sini banyak nih. Besok ibu datang, kung kafale dari ki panitia ada soko. Si tempu ki papa mulai batu ya. Ini sunnah Pak. Ini untuk enggak keharmonisan. Makanya tadi saya bilang waktu pengajian di Masjid Ibadur Rahman. Dari hukumat kanina ki aja khususnya bulan muli aja na mereka tak kata ni saya tidak apa macam ki ceramah kue saya tak kata ni lihat ki mangkali ceramah saya tak kata ni yang usulan terpulau akakir boleh nolita. Jadi kalau saya ini harus bawa aparat tu kalau besok tempo air luar biasa itu. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak kembali kepada tadi. Jadi begitu hebatnya Aisyah karena dia tahu persis sinina al-nafigoi nabita de nafigoi nari kode gaga parentana pengalata de to tentang isi dia jama-jama nari kode gaga papisangkana pengalata sinina al-nafigoi nabita sinina al-natetang nabita boleh mana ni aku ramal lebih maka dari Aisyah
Situngan-tungan itu akhlakna Nabi ta kana khuluquhu al-Qur'an. Itu akhlakna Nabi ta yang itu kurangnya. Jadi agar apa kurangnya itu terhadap Nabi ta. Agar apa perintah itu terhadap Nabi ta. Agar apa sangka itu terhadap Nabi ta. Jadi akhlakna itu Nabi ta yang itu kurangnya sendiri. Dari komelo kimi tapi tu cara kurangnya rifa sidengaran itu nih akhlakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, oleh karena itu sebenarnya pada malam hari ini saya hanya menyampaikan sedikit saja bahwa setengah-tengahna sifatnya Nabi apa nareko makatan di madeki kupai sifatnya Nabi insya Allah selama kulino selama hikmat sermundri tamak suluga si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau makutana kama deke melotongmu kita tamak suluga aja. Melotongmu maka coba Nabi ta. Ya pada utana kini bulan Mewala. Masuk pada magari jamak mungkin. Alhamdulillah. Masuk pada subuh mungkin magari jamak. Alhamdulillah. Angkat dulu cawa-cawa. Boleh cawa-cawa berarti deh. Jadi ibu dan bapak-bapak atau boleh nih contoh sederhana boleh. Ibu-ibu yang banyak buka pakaian tadi saya tanya agar opat doang baca dari buka wajib. Ini kan kami semua. Agak pada padongan dari ko pakai wajib ki. Nah sosok itu pakai wajib, sosok itu buka wajib tak. Agak padongan. Nah anak pakai mana kena bita? Ini ibu-ibu. Agak padongan dari macam iki. Alasan macam ini bawa Moses. Pokoknya pokoknya macam ini ya kalau pada alhamdulillah. Padahal ini ada doanya semua. Tamak masjid yang kepadongan, masuk yang kepadongan. Jangan kaki dapat masuk kamar kecil, tamak WC yang kepadongan, masuk yang kepadongan. Mestinya di dalam bulan Maulid ini doa-doa seperti ini harus diulang-ulang agar kita memetik apa-apa yang datang dari Nabi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, kita kembali kepada tadi sifat yang menonjol dari Nabi itu yang pertama melampaui, jujur. Mari kita lihat termasuk saya dalam bulan Maulid ini, mari kita koreksi diri kita. Pada tahun Mogaro lempuna aleta si bawa lempuna nabita. Nabi ini adalah orang yang tidak pernah dusta dalam hidupnya. Dia kena beli paknya. Selalu jujur. Dan kalau pak kejujuran ini melempuki, yakin dan percaya selama kini selama ki akhir. Boleh ini contoh Pak Ajan Nabila boleh. Dia albinegan satu keluarga. Asalayo bini lakina dia nang kena beli binina yoro bini dia tu nang kena beli lakina. Kemudian orang tua jujur kepada anak-anak, anak-anak jujur kepada orang tua. Nari kong kasih di keluarga apa kue melampaui lakina kaku binina dia beli lakina, anak-anak dia beli ambona dia beli anak-anak. Kalau ada keluarga seperti ini, Pak, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidupnya tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Namun kasih asih Pak, asal malam pumuk kimadecek itu rumah tangga. Nah sebab yang sifat lembu Pak luar biasa. Nah sebab setengah-tengahnya saya nggak boleh. Itu sangat beli, memang atau tu beli, atau kata tu pun beli.
Ya kuma balik kitchen, pasti mak balik kan? Biasa perhati kata mahasiswaku. Nah, maka di mak, utang mak kuliah ini, asa melasa kapa, padahal mak balik, melasa mana kina, asa musamuk kak, dua di balik lah. Joko mau udah terlalu mabura, joko mau apa? Tapi dulu nih, nalai muka mabura, nalai muka apa? Orang di mana? Orang di Pak. Di mana? Ya ku seratus Pak, ku tanah aku 100 itu balik. Iya. Jadi ya sangat balik Pak. Itu adalah melahirkan bohong-bohong yang lain. Sisa kita mak balik, pasti mak balik. Kita nak sebab dari ku jujur kita ngomong balik tak. Maka balik ini ditutupi dengan balik yang lain. Jadi wah enaknya tuh melempuh ke bini dalam kata dia dia boleh aku dia kata boleh aku. Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejujuran ini Pak, ini sumber ketenangan. Itu kalau cuma beli, aja mana anak tak baik beli, itu ada apa namanya gangguan dalam jiwa itu. Menjadi sedih Pak, ya, menjadi sedih. Maka ini sifat ini harus ada dalam hidup kita, dan itu harus dididik anak-anak sejak dari kecil. Ajak lalu tepat guru anak temak beli. Atau melanggar aturan atau melanggar pesan yang kita buat sendiri. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ini harus menjadi perhatian utama. Jadi itu pun juga dalam skala kecil. Makanya dalam peringatan Maulid ini saya hanya menganjurkan begini. Dari pemilu kita pegalori keadaan apa ada pemabila pikir pegalori dibawa keluarga atau yolo. Kalau keluarga Pak ini bagus, yang pertama tanamkan sifat jujur, maka keluarga itu akan tumbuh menjadi keluarga yang betul-betul akan memberikan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Itulah sifat Nabi yang pertama, melempui, tidak pernah dia berbohong dalam hidup. Bahkan ketika turun ayat Abasa wa Tawalla, itu kan teguran dari Nabi. Waktu itu Nabi pemuka Quraisy datang, kemudian Nabi ladai Nabi taruh angka mana tuh kasih lari becuk loi melo sengaja Nabi ta, dan tiba-tiba ada Nabi ta, langsung turun teguran dari Allah. Coba dia jujur Nabi ta, dia pedangnya lo ya, apa dan pernah pedangnya ya bahwa Nabi pernah ditegur. Hadirin yang mulia, Nabi jujur, apapun yang terjadi dari Allah dia sampaikan kepada umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka alangkah indahnya kalau kejujuran ini mewarnai masyarakat. Rakyat jujur kepada pemimpin, pemimpin jujur kepada rakyat, Pak RT jujur kepada masyarakatnya, kemudian masyarakat jujur kepada Pak RT-nya, luar biasa. Maka kalau kejujuran ini terjadi di sekitar kita, maka kehidupan ini akan baik. Tetapi harus dimulai dari keluarga. Tapi begitu itu maka dah melo kita jujur, nah padahal dan melo jujur. Melo ini dia dibeli, nah padahal belum beli tahu ini tidak benar ya. Kalau kita mau, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan mengatakan begini. Dari kumelo ki tolengi malam kuloridi, maka yang pertama harus kita kerjakan, kita harus jujur kepada orang. Kalau melempuh ki lori fadatan fatau, insya Allah fadatan fatau akan melempuh juga lori alita. Kita harus mulai dari diri sendiri, dan itulah yang dipakai Nabi, mulai dari diri sendiri untuk membangun kehidupan ini. Yang kedua, amanah. Jadi Nabi ini betul-betul amanah, luar biasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab Nabi itu bukan hanya menyelamatkan umat di dunia saja, tapi intinya sebenarnya itu amanahnya Nabi itu adalah bagaimana manusia ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi teman-teman tugas pokoknya Nabi ta, dan itu fikuri carana
najeloka kilalan supaya tamana kita kesuruhan Allah Ta'ala. Bahkan hadirin yang mulia, sebenarnya kalau kita kembali ke hadis Nabi itu ya berlada kimetoka corona, kemaku ini tahun ke corona. Padahal sampai sekarang juga ibu dan bapak-bapak dek tentu kagak mati gara-gara corona. Ibu itu mati tahu na sahabat nadafi ini aja rendah. Logi bantai ini. Makanya mati corona ternyata. Nadafi metode aja rendah mati. Bahkan ibu dan bapak-bapak angka hadis Nabi makanya hadis Nabi di penajari itu kakulibut datang ifat tentukan nih very menghormati bagaimana caranya dia mati dan kapan dia mati sudah ditentukan oleh Allah. Mati tuh itu mana mati padahal nama itu mati kata itu mati tidak agak mati cuma aja tuh sih siapa semua mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Cuma saya biasa mungkin saya pernah sampaikan di sini pengajian maghrib. Cuma aku ya tahu, aku meli tahu nah. Disuruh pakai masker, disuruh jaga jarak. Disuruh makanan ajana maju tangan, dia jabat tangan. Tahu nah. Padahal tadi pengajari kaku lama sama kadang itu bola kena nakal. Nanti kan teman-teman, disuruh masuk pajang, dia sempajang. Disuruh mau puasa, dia puasa. Disuruh masuk ke, dia masuk. Padahal i-vetotori kakulanaka. Bayang, ya sering corona paling-paling mati. Ya utama kiranaka mana nuna. Dia kapakan kanan. Mati tuh itu ada mana kaku corona dia tidak tahu corona. Hadirin yang mulia, untuk menurut kelibuan tak. Padahal ibu, di mana-mana saya sampaikan bahwa untuk menghadapi keadaan, kenapa kita hanya lari kepada pendapat manusia dan yang diperhatikan hadisnya Nabi kita. Padahal makanya Nabi kita di mana-mana ini semenjak corona ini datang, saya katakan kepada banget ya rumah gue nafas guru guru Muhammad Nur di Makassar itu dulu ulama terkenal harus mati. Mungkin orang-orang tua aku di sini bisa yang guru Muhammad Nur. Betul apa guru makanya Pak Guru doa semua santri saya. Baca Pak dongeng, nari membaca Pak dongengnya teman-teman, namun marutul lagi sesuai tidak akan mencelakakan kamu. Begitu kuatnya menanamkan kalau kita baca di doa. Dan doa itu gampang ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nasabah asnafu Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa memberi mudarat baik di langit maupun di bumi. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibaca ketemu kakwelei selamat kedat tarawih. Ibaca ketemu karawih selamat kedat tarawih. Kemarin tanda kita ajarkan doa seperti ini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi ajarkan ini kita baca katalu qul huwallahu katalu qul suratil falaq katalu qul suratil nas. Baca kakwele insyaallah dijaga oleh Allah sampai sore sampai malam. Dari dibaca habis salat asar dijaga oleh Allah sampai subuh. Kenapa ini kita tidak baca? Kita tidak yakin dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, bahkan ada doa, mudah-mudahan saya sudah pernah anjurkan di sini. Etafala lalu Pak dengan Abu Darda. Doa Abu Darda. Bersama Abu Darda karena si waktu pengajian makwi sudah tudang nih. Tepang kata lari Abu Darda. Les bolamu, nandan bolamu. Akhirnya Abu Darda dengan Andre Afi. Di sana dengan kita kasih tolak. Udah les bolamu tak Andre Afi. Akhirnya Abu Darda dengan Andre Afi deh. Santai masalah maju kami segini sampai 3 kali orang datang les bolamu Andre Afi nasi deh. Si sana terpangka orang keempat.
Abu Darda jadi Bu'afi dengan rat pulang saya ikut cocok nasa. Hadirin yang mulia, si senga angkat tahu itu mana suti Abu Darda agung fakir-fakir. Angkat boleh maka datang nanti rat pulang kalau dia akan dia nanti. Ya kilada kuita. Ketemu pada aku maka dia nanti. Si senang ke maka dia nanti rat pulang selama nasa tunggu ikut. Maka dia mulut Abu Darda kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak guraka ajar kak nampak guraka maka dia sahabatku baca fadung nariku baca fadung kakue dari najaga kufungal latala letu arawin iko sebenarnya orang paramu insya Allah akan dijaga oleh Allah kecuali kematian. Nari kumbaca ikut orang ini, najaga pengalatan tu nama kare, mak kumane begelora baca apa nangile, jadi yakin kak, maka dari nanda bulan, nuhur baca, maka dia minta. Begitu yakinnya yang namanya sabda-sabda Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nari klokin misengero padongan Abu Darda. Ada di bawah HP tak tu toki maka doa Abu Darda nampak tertulis set muncul ke mana itu ke bahasa Arabnya ke bahasa Latinnya ke artinya doa Abu Darda melampai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Dari kota Makkah ke waktu insyaallah amal itu bolata ya ku perlu ni ajan tu kunci majaman orang makan ke bawah ni dia tamat tu kan. Tetapi yakin sungguh-sungguh. Kulit itu yakin itu ulata bahaya gitu. Karena ini keyakinan Pak, keyakinan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah. Jadi saya hanya tetap kita memakai protokol kesehatan, tetapi jangan lupa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi oleh karena itu sekali lagi belum ada gimana. Di dalam bulan Maulid ini, mari kita kembali untuk doa-doa itu. Agar doanya, bahkan mungkin juga ada yang tidak tahu apa doanya makan. Bismillah padahal ada doa khusus itu. Bahkan biasa saya terangkan, siapa orang yang minum cara Nabi, selama air itu berada dalam dirinya, dia akan terpelihara, tidak akan berbuat maksiat. Apabila dia minum menurut cara Nabi. Mungkin kalau mau diperhati agak susah. Nantilah pengajian selanjutnya saya bawa air kemudian saya perhati. Hadirin yang mulia, jadi kita kembali kepada pembahasan Nabi itu adalah pertama jujur, yang kedua amanah. Amanah itu menyampaikan apa yang diwajibkan, artinya perintah Allah dipelihara dengan baik. Inilah amanah yang banyak tercabut di tengah-tengah kita. Begitu banyaknya orang yang diserahi tugas tetapi tidak mampu menjalankan tugas itu untuk kehidupan masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian. Terutama untuk amanah ini saya ingatkan ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak yang ada di rumah kita itu adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga agar anak kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau saya nasihat perkawinan di mana-mana, maka dengan teman-temannya itu tujuan ada dengan mesej di bawah. Fikuri carana berusaha di Yerobeni tetap surga. Fikuri carana sejebene berusaha supaya lakinya tambah surga. Ya itu tujuannya berumah tangga sebenarnya. Nah sebab itu tuh gagang ke, nah itu gagang berkeluarga nih 50 tahun, 60 tahun, karena anak, karena waktu saya dimasuk pajak, saya dinasem pajak. Nah kalau saya dimasuk pajak, saya dinasem pajak, apa yang terjadi? Saya ditambah surga, saya ditambah neraka.
na gunana siapa ki Lilino na 10 tahun mati ki pisah selama-lamanya dan tidak akan ketemu kembali. Inilah pentingnya di dalam keluarga saling menasihati. Ini engkela kena macuali dan dia pernah sempaya pak sempaya ni mempunyai itu gambar tadi pernah sempaya mati apa ki mati. Aku macai aja boleh tahu ada. Malah semua guna. Hadirin yang mulia, jadi ada teman ini kasih nasihat. Begitupun juga suami, jangan berhenti nasihati istri sebelum istri itu sadar sampai dia salat. Begitupun juga kepada anak-anak. Hadirin yang mulia, bahkan kemarin beberapa hari yang lalu kita diskusi, dia bilang itu anak-anak, kalau anak-anak itu tidak salat, Pak, ternyata salahnya itu salahnya kedua orang tua. Bahkan biasa kan makanan narekonkan atau na sempaja sedih ay masola itu tunggu sering maka dalam masih suatu ustaz engkan asa berbulaku itu anak-anak dengan sempaja tapi lagi luar biasa tadi maka masuk penyanyi bonan seperti itu kalau ada yang apa jadi yang mulia yang kita makanya kita saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak supaya mendidik anak tentang salat menurut cara Nabi. Makanya kita ya kopi tuturnya anakmu kalau saya SD yang maka dari akan diminta akhirnya minta ketutung lorona pasal mas sempajak lorona sempajak asal sempajak terus diingatkan sampai dia salat. Nanti aku lebih terlalu tahu. Yang benar kita terlalu tahu, makanya kita bapak ni, bapak dan sempajak. Kamu ketemu atau bapak dan sempajak. Aku singkang saya yakin masih begitu karena masih kuat agama ini. Ya begini aku kerana juga mak kursus anak-anak, macam padahal bahasa Inggris, bahasa orang kafir, lengi baca, lengi okina le bacaan itu betul, itu negara, bacaannya tulisannya i, bacaannya ai, betuannya saya. Jadi ada orang bilang susah belajar ini. Saya bilang hadirin yang mulia, padahal ibu-ibu dan bapak-bapak, namun macam nak tamak bahasa Inggris dari kumatiki. Nah baca buku bahasa Inggris dikagak palan tapi macam nak mengaji nah baca orang ni nak kiri ke apalan ai lentu tu apalan ya ku bahasa Jerman nah baca nak kiri ke apalan dikagak capu parang-parang semua dipakai untuk perjuangan agama. Begitupun juga Nabi habis hartanya, Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, habis hartanya untuk dipakai perjuangan agama. Makanya ini yang mulia tadi Ketua Panitia mengharapkan uluran tangan kita untuk membangun pondok kedua itu. Mari kita bersama-sama untuk membangun itu. Habiskan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita bangun akhirat kita. Nah, sampai itu orang parat Pak, dia tuh lihat TV itu sering mondri. Cukup jangan anak oleh TV orang parat, aja nih TV. Tadi kita lihat TV, bagaimana caranya? Cari ke pondok pesantren, anak-anak santri TV sering mondri. Bawa ke masjid, mau bangun masjid, ya TV. Banyak fakir miskin TV. Ya kok sering mondri, kok menyerah doa tanah. Nah, selangkan yang pelana keras. Jadi harta Pak, warang parang yang sesungguhnya yang kita miliki bukan yang ada di tabungan, bukan yang ada di kebun, bukan yang ada di sawah dan tidak. Harta yang sesungguhnya yang kita sudah keluarkan di jalan Allah, inilah yang menunggu kita di akhirat. Deposito Pak, harta itu belum menjadi milik kita. Kita tidak tahu dari kemateki apa dimanfaatkan untuk agama. Jadi Nabi itu berpikir senang untuk akhirat. Bagaimana orang ini bahagia di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir sifatnya Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan dakwah.
Dan inilah yang hilang di tengah-tengah umat. Seandainya Pak, ini banyak orang mengeluh sekarang ini, kenapa ini keadaan tidak berubah? Saya bilang gampang saja. Kalau kita mau merubah keadaan, kita harus aktif semuanya merubah keadaan. Dan inilah sifatnya Nabi yang terakhir ini, namanya tabligh, menyampaikan, mendakwakan. Jadi agama itu dua, sebenarnya agama itu tiga Pak. Kalau diperhatikan baik-baik, kalau kita mau melihat agama ini bagus, kemudian terlaksana dalam kehidupan, tiga kuncinya. Yang pertama, pelajari itu agama, pelajari Quran. Yang kedua, amalkan apa yang kita sudah pelajari. Yang ketiga, sampaikan kepada orang lain apa yang telah kita amalkan. Jadi pelajari agama, amalkan pegawai agama, nampak pada tukar kifadat terbatau pada terbatau yang agama. Bahkan kemarin itu banyak kita agak sengit diskusinya karena terlalu kejam dari Israel sekarang kepada Palestina, sehingga ada orang mau ke sana untuk berjuang. Saya bilang tidak usah ke sana, kita tidak sampai di sini. Dia betul-betul tembak Israel. Orang sekarang tahu itu saudara-saudara kita yang di Palestina, kalau dia maju ke medan perang kemudian meninggal di medan perang, dia syahid. Di mana dia pergi? Di mana tempatnya? Tempatnya pasti di surga. Tapi kita kan balik bolata, balik bolata dengan sempajan, kanan dengan sempajan, kiri dengan sempajan. Nah, dari balik bolata dengan sempajan, ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira kalau mati dia, di mana dia berada? Surga atau neraka? Neraka. Masa mau jauh-jauh ke Palestina berjuang, sementara tetangga yang tidak salat, kiri dan kanan dia tidak perhatikan. Inilah perjuangan kita. Jadi ini yang mulia. Jadi ero akalana yobi gampang yobi beneran yobi masang aja selesai. Tapi katanya tomat cai yobi masang aja macai aja lu suka ikan musuh lemu di astagfirullahaladzim. Boleh ini contoh Pak supaya tamak letak. Kira-kira dari kongka agak senang makan lagi. Nampang ke tahu nasa bacakan uladai orang madu menang kira-kira begitu. Sampai kalau itu tahu aku menjual ahai ini madu menang sampai larut malam. Hadirin yang muda mengantui cakar ulada, makanya ada nak ganggu kak, lo kak batin lo. Apapun yang terjadi ada yang foto kak. Dia sekolahnya pikir ai na foto amma sih kak. No kini kak kata aja foto kak apapun yang terjadi. Apa cakar Belanda itu mengganggu. Sisa mana nggak tidur lalu sampai 10 menit tetap makan resi. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak loki foto ini. Pejibawannya kan loki aja foto kak apa yang terjadi. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak dia dalam munyawata. Dia dalam munyawata Pak. Tisai masyarakat kepolana ada 30 lebih. Bapak pergi ambil marah 4 kali, dobrak itu pintu, mengorok. Igatan di mana jagung, bapak dan ibu mundur tidak. Igatannya dia na tendang mulut tak, bapak mundur tidak. Ya sering-sering gemona, sering-sering gemona. Sisanya itu akan apa? Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan jiwaku. Itu kan begitu pun juga ya namanya ini agama. Ya ku yogi mas sampah aja macam baca juga sedikit. Asal berapa jadi, los kayak jadi. Aja tuh ini Pak. Angkat maku nasi batu terpasada juga mas sampah aja. Nah ya mana sampah jangan ada. Apa yang terjadi Pak? Dalam sakaratul maut, sama dari keluar itu mati Pak. Orang itu tidak meninggal dunia sebelum dia melihat tempatnya di mana. Apakah di surga atau di neraka itu diperlihatkan dalam sakaratul maut. Ya kung ketutasir selap Pak, ya keluar mati, ay bahaya itu. Tadi jatuh cuma kada neraka lagi, siapa keluarga. Jadi hadirin yang mulia, bahkan orang yang meninggal itu Pak, itu beku, itu kelihatan. Dari bukan apa beku. Kalau gelisah itu beku itu berarti tersiksa orang yang meninggal. Ada
ulama yang menjelaskan seperti itu. Sebab semua jeritan-jeritan orang yang meninggal itu dua pada kali jin dan manusia, semua makhluk yang lain itu dengar. Dan orang tidak akan meninggal dunia Pak sebelum dia lihat tempatnya surga neraka. Maka orang yang tadinya tidak sembahyang Pak, dia sembahyang terpelita orang surga. Wah, alhamdulillah, terima kasih saudara, aku jangan memberikan sembahyang, cipta masuk olah. Jadi hadirin yang mulia, dengan metode seperti ini mari kita saling menyelamatkan. Inilah tugas pokoknya Nabi, menyelamatkan semua manusia agar manusia berbondong-bondong menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya intinya, sebenarnya itu peringatan Maulid, agar kita mendengarkan lagi apa-apa yang datang dari Nabi, kemudian kita lihat diri kita sudah sejauh manakah kita mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Mudah-mudahan sifat 4 ini, jujur, kemudian amanah, cerdas, dan tabligh ini mewarnai kehidupan kita sehingga kita hidup tenang, bahagia dan damai di dunia. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah, mari kita sejenak tafakkur dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa agar majelis ini insyaallah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'imi, hamdan yuhibbul masjid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa du'ana wa tib baqiyatis shalihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannata firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maghfuratan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda mawtil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la tughfir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.